Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala berkata, Walhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan segala puji untuk Allah yang hanya miliknya apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi, yaitu apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi dikuasai oleh Allah, dan apa yang di langit dan apa yang di bumi hamba Allah. Semua yang ada pada langit dan bumi dikuasai oleh Allah, dan siapa yang di langit dan bumi semuanya hamba Allah, tunduk kepada pengaturan Allah dan patuh kepada penundukan Allah. Tidak ada seorang pun yang keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab hanya Allah yang maha mengatur dan hanya Allah yang menundukkan. Tidak ada sekutu baginya. Walhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan segala puji hanya untuk Allah yang hanya miliknya apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi. Walahul hamdu fil akhirah. Dan hanya untuk Allah pujian di akhirat. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan pujian di akhirat, padahal sesungguhnya pujian untuk Allah di dunia dan di akhirat. Karena di akhirat pujian dan sanjungan terhadap Allah terlihat, tidak sebagaimana terlihat di dunia. Walhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah. Segala puji untuk Allah yang mana hanya miliknya apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi, dan pujian hanya untuk Allah di akhirat. Wa huwal hakimul khabir. Dan Allah maha bijaksana lagi maha mengetahui. Yaitu semua perbuatan-perbuatan Allah dilakukan oleh Allah dengan kebijaksanaan. Allah meletakkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dan nama Allah Al-Khabir, yaitu Allah mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi dan sesuatu yang tidak nampak, sebagaimana Allah mengetahui perkara-perkara yang terlihat dan jelas. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha.
Allah mengetahui apa yang ada di dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik ke langit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Talaq ayat 12, wa anna allaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan sesungguhnya ilmu Allah betul-betul meliputi segala sesuatu. Dan sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di surat Thaha ayat 98, wasi'a kulla syai'in ilma. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Maka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya'lamu ma yaliju fil ardi. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam bumi. Yaitu Allah mengetahui semua yang ada di bumi, yaitu biji-bijian dan orang-orang yang mati, serta selain itu tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah. Firman Allah, wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui apa yang keluar dari bumi, yaitu buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, air, serta selain itu. Firman Allah Azza wa Jalla, wa ma yanzilu minas sama'. Allah mengetahui apa yang turun dari langit, yaitu apa yang turun dari langit, diantaranya hujan atau malaikat-malaikat. Dan firman Allah Azza wa Jalla, wa ma ya'ruju fiha. Dan Allah mengetahui apa yang naik ke langit, seperti naiknya para malaikat ke langit, dan seperti naiknya pembicaraan yang baik dan amal-amal soleh ke langit. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Allah mengetahui apa yang ada di bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik ke langit. Wa huwar rahimul ghafur. Dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup ayat ini dengan dua nama ini. Pada dua nama ini terdapat penetapan sifat merahmati dan mengampuni untuk Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya Dialah yang mengampuni semua dosa-dosa. Dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merahmati orang-orang yang beriman secara khusus, yaitu rahmat yang khusus. Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala berkata, ahmaduhu ala qadimi ihsanih. Aku memuji Allah karena kebaikannya yang lama. Sebab kebaikan Allah lama.
kebaikan Allah abadi. Allah senantiasa berbuat baik dan disifati melakukan kebaikan. Qadimi ihsanih, ihsan di sini bukan maksudnya yang diperlakukan dengan baik. Sesungguhnya maksud ihsan adalah sifat Allah berbuat baik yang ada pada dirinya Azza wa Jalla. Maka Allah senantiasa disifati melakukan kebaikan, seperti sabda Rasulullah SAW di suatu doa, A'udzu billahil azim, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, wa biwajhihil karim, berlindung kepada wajahnya yang sangat mulia, wa sultanihil qadimi minasyaitonir rajim, dan kekuasaan Allah yang lama dari setan yang terkutuk. Maka menguasai pada sabda Nabi SAW ini adalah sifat yang disandangkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, qadimi ihsani, perbuatan baik Allah yang lama. Maksud lama di sini lama yang mutlak, karena lama memiliki dua penggunaan. Pertama, penggunaan yang mutlak seperti yang ditunjukkan oleh nama Allah Al-Awwal, yaitu yang tidak ada sesuatu pun sebelum Allah, dan lama nisbi seperti firman Allah Azza wa Jalla, hatta ada kal'urjunil qadim, sehingga kembali seperti tangkai kurma yang lama. Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala berkata, ahmaduhu ala qadimi ihsani, aku memuji Allah karena kebaikannya yang lama, wa tawaturi ni'amih, dan karena kenikmatan-kenikmatan Allah yang terus berturut-turut didapatkan. Yaitu aku memuji Allah karena kenikmatan-kenikmatan Allah yang berturut-turut diberikan, at-tawatur, yaitu at-tawali wat-tatabu'. Tawatur yaitu terus menerus, berturut-turut. Seorang hamba senantiasa mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terus menerus, secara berturut-turut. Kenikmatan-kenikmatan Allah yang didapatkan oleh para hamba tidak bisa dihitung secara terus menerus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kalian menghitung nikmat Allah maka kalian tidak mampu menghitungnya. Surat Ibrahim ayat 34.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Kenikmatan apa saja yang ada pada kalian maka berasal dari Allah. Surat An-Nahl ayat 53. Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala berkata, "Ahmaduhu ala qadimi ihsanihi wa tawaturi ni'amih." Aku memuji Allah karena kebaikan Allah yang lama dan karena kenikmatan-kenikmatan Allah yang terus-menerus diberikan. Hamda man ya'lamu anna maulahul karima 'allamahu ma lam yakun ya'lam. Pujian yang disampaikan oleh orang yang mengetahui bahwa pemeliharanya yang maha pemurah mengajarkan kepadanya perkara yang tidak dia ketahui. Sebagaimana terdapat pada ayat yang mulia, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. Allah mengajarkan kepadamu perkara yang tidak kamu ketahui. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Dan keutamaan Allah yang diberikan kepadamu sangatlah besar. Surat An-Nisa ayat 113. Pengakuan karunia Allah ini dan menisbatkannya kepada yang memberikan kenikmatan yaitu Allah adalah bagian dari memuji Allah Ta'ala dan bersyukur kepadanya karena kenikmatan-kenikmatan darinya. Sebagaimana terdapat pada hadis, Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku kembali kepadamu dengan kenikmatan darimu yang engkau berikan kepadaku. Oleh karena inilah seyogyanya setiap kali seorang hamba ilmunya bertambah, dia tidak melihat dirinya, tidak melihat kepada kekuatan hafalannya, kekuatan ingatannya, tidak melihat kepada kecerdasannya dan kepandaiannya, serta selain itu sesungguhnya dia memuji kepada Allah yang mengajarkan kepadanya perkara yang dia tidak ketahui. Maka jika Allah tidak mengajarkan perkara yang dia tidak ketahui kepadanya, maka betapa banyak orang-orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, lebih cerdas daripada kecerdasannya. Orang yang memiliki hafalan lebih kuat daripada hafalannya. Orang yang lebih rajin daripada kerajinannya. Tetapi dia tidak mendapatkan apa yang dia dapatkan. Maka ilmu yang dia ketahui ini adalah murni karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Sehingga dia tidak melupakan karunia Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepadanya. Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala berkata, Ahmaduhu ala qadimi ihsanih. Aku memuji Allah karena kebaikan Allah yang abadi. Wa tawaturi ni'amih. Karena kenikmatan-kenikmatan darinya yang terus-menerus didapatkan. Hamda man ya'lamu anna maulahul karima 'allamahu ma lam yakun ya'lam. Pujian yang dipanjatkan oleh orang yang mengetahui bahwa pemeliharanya yang maha pemurah mengajarkan kepadanya perkara yang dia tidak ketahui. Wa kana fadluhu 'alaihi 'azima. Karunia Allah yang diberikan kepadanya sangatlah besar. Wa as'aluhul mazida min fadlih.
Aku memohon kepada Allah tambahan karunia darinya. Di dalam permintaan Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala terhadap karunia Allah ini, terdapat pengakuan akan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, akan ilmu dan kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Dan terdapat padanya permohonan tambahan dari karunia-Nya. Sehingga Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala memuji kepada Allah karena kenikmatan-kenikmatan yang ada, dan memohon kepada Allah tambahan kenikmatan-kenikmatan yang belum ada. Memuji Allah dan bersyukur kepadanya karena kenikmatan-kenikmatan darinya disifati sebagai penjaga dan pembawa, yaitu penjaga kenikmatan-kenikmatan yang ada dan pembawa kenikmatan-kenikmatan yang belum ada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa id ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan, la in syakartum la azidannakum, sungguh jika kalian bersyukur niscaya betul-betul aku akan menambah nikmat kepada kalian. Wala in kafartum inna adabi lasyadid, dan sungguh jika kalian kufur nikmat, tidak mensyukuri kenikmatan, sesungguhnya azabku betul-betul sangat keras. Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala berkata, wa as'aluhul mazida min fadlih, aku memohon kepada Allah tambahan dari karunia-Nya. Wa syukra ala ma tafaddala bihi min ni'amih, dan memohon kepada Allah perbuatan mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Innahu dzu fadlin azim, sesungguhnya Allah memiliki karunia yang sangat besar. Yaitu Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala berkata, saya memohon kepada Allah taufik untuk bersyukur. Di dalam perkataannya ini terdapat faedah bahwasannya mensyukuri nikmat-nikmat adalah kenikmatan dari Allah Ta'ala. Oleh karena inilah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, alhamdulillahilladzi la yu'adda syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin minhu tujibu ala muaddi madhi ni'amihi bi adaiha. Segala puji untuk Allah yang mana perbuatan mensyukuri kenikmatan dari kenikmatan-kenikmatannya tidak bisa dilakukan kecuali dengan kenikmatan darinya, yang mengharuskan orang yang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu menunaikannya sebagai kenikmatan yang baru yang wajib untuk disyukuri. Yaitu tidak mungkin kamu memuji Allah karena suatu kenikmatan, melainkan dengan kenikmatan mensyukuri itu sendiri sebagai kenikmatan yang mengharuskan bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.